Rumah Quran Taufikur Rahman mengadakan kegiatan belajar baca Quran bagi santri penyandang disabilitas. Bahkan para santri juga diajarkan berbagi takjil kepada warga sekitar. Tidak hanya itu saja, santri juga diajarkan adab berbuka dan sahur yang benar dan baik oleh kepala yayasan beserta guru di Rumah Quran Taufikur Rahman. Perubahan Fahira sangat drastis karena dulu mengajinya itu hanya hafalan, tapi setelah masuk di Rumah Quran Taufikur Rahman ini ngajinya membaca dengan huruf Braille. Sempat ini enggak, adik kan spesial, sempat kesulitan tidak mencari tempat untuk adik belajar mengaji? Sangat sulit mendapatkan tempat ini. Dulu pernah sampai nangis ya intinya karena kepingin ngaji tapi yang khusus disabilitas itu belum ada. Sebelum menemukan Rumah Quran Taufikur Rahman ini, Fahira ngaji di tempat umum, tapi di tempat umum itu juga sulit, nggak ujuk-ujuk diterima gitu. Prosesnya sekitar setengah tahun baru diterima oleh ustadz yang di umum itu, karena ustadznya yang di umum itu kesulitan cara mengajarnya.
Bahkan apa aja sekarang sudah sampai mana di Fahira itu? Fahira sudah nomor 1 memang dianya sudah pinter hafalan ya, sudah lulus 3 juz, juz 30, juz 1 dan juz 2. Terus sekarang sudah tidak hanya hafalan tapi sudah bisa membaca. Belum lancar tapi sudah bisa membaca. Mau juga ada perubahan di lebih percaya diri atau bagaimana sebelumnya, bahkan nggak ada di sini kan banyak temannya apa juga berubah seperti itu. Hurufnya hafal, anaknya kalau alif sampai huruf terakhir hijaiyah itu hafal semua, tinggal melancarkan cara membaca huruf sambungnya. Sini kan ketemu teman-teman banyak sama-sama adik Fahira, merasa dia lebih percaya diri nggak bersosialisasi, gimana untuk perubahannya? Fahira lebih percaya diri, senang, banyak teman sesama disabilitas, apalagi ini ada 2 adik kelasnya yang baru, itu lebih senang, dia komunikatif sekali dengan adik-adiknya ini. Bu, sudah berapa lama Bu adiknya di sini, Bu? Di sini mulai Agustus. Agustus ya? Ya, Agustus tahun lalu. Iya, tapi sebelumnya itu sudah ada rumah Quran itu, tapi numpang di SLB Negeri Kedung Kandang. Setelah pesantrinya semakin banyak di sana, apa itu ruangnya tidak memadai, jadi dipindah ke Masjid Madinah ini. Ya, sebelum nanti akan didirikan pondok pesantren gitu. Ya, mau didirikan. Baik Pak Ustadz, kegiatan di rumah Quran ini sebenarnya apa saja, kemudian di bulan Ramadan ini apa perbedaannya? Oke. Di bulan Ramadan ini kegiatannya seperti biasa tidak libur, jadi mereka itu akan masuk di jam 7:30 sampai jam 10. Lalu mereka juga akan mengikuti peringatan Nuzul Quran nanti tanggal 8. Nah, di dalam tanggal 8 itu mereka juga akan mendapatkan pengalaman pertama kali untuk berbagi takjil kepada masyarakat. Kalau dia itu belajar berbagi, itu yang pertama. Yang kedua, kami memberikan kita memberikan kartu namanya Ramadan Kit Card, supaya mereka tahu kalau mereka mau berbuka mereka harus makan kurma. Kalau sahur mereka harus melakukan adab sahur, dan nanti mereka juga akan melakukan taraweh. Dan itu sudah diajarkan di tempat ini. Nah, itu yang akan mereka lakukan sama seperti biasanya, sehingga harapan saya semua masjid bisa menerima anak-anak ini. Ada berapa teman-teman penyandang disabilitas yang menjadi santri di rumah Quran ini? Ada sekitar 50-60 ya, dari Grahita, dari Tuli, dari Netra, dari Autis, dan ada Daksa. Cara pembelajarannya bagaimana Ustadz? Kan berbeda-beda, ada Grahita, ada Netra. Metodenya gimana Ustadz? Nah, jadi di sini metodenya adalah kami berusaha untuk melakukan hal yang berbeda dari orang-orang normal. Yang pertama adalah kalau yang tuli, kami harus pengajarnya harus tuli. Yang netra harus netra. Sedangkan yang grahita itu adalah orang-orang yang memang memiliki kesabaran, sehingga diulang sampai 5-4 kali. Sama seperti biasa. Cuman karena disabilitas, kami menggunakan pengajar-pengajar yang pengajarnya juga disabilitas, sehingga anak-anak lebih nyampe. Untuk adik-adik ini sendiri pembelajarannya langsung Al-Quran atau gimana? Nah, dari awal ya. Jadi kalau di sini itu kan belajar cuma 100 menit. Jadi 50 menit pertama mereka akan belajar mengenai adab keseharian. Dia akan belajar akhlak. 50 menit ke depan dia akan belajar Iqra. Nah, rata-rata di sini masih kalau yang tuli itu berada di Iqra 1 sampai Iqra 3. Nah, kalau pengajarnya juga belajar Iqra gitu. Sedangkan yang Grahita itu juga belajar, ada yang sudah sampai di Quran. Kalau yang di Netra itu sudah belajar di Murojaah juz 1 sampai juz 2. Juz 30-nya sudah, alhamdulillah. Ada berapa pengajar di sini Ustaz? Pengajarnya ada sekitar 15 sampai 21 ya. Momen Ramadan ini apa sih Ustadz yang ingin diajarkan kepada teman-teman disabilitas ini? Oke.
saya berpikir Ramadan itu untuk semua umat muslim ya, termasuk mereka. Mereka memang berbeda secara kondisi, tapi kita kalau memang kita melihat kondisi mereka disabilitas, bukan berarti mereka tidak mengenal kurma, mereka tidak mengenal taraweh. Dan kami takutkan adalah ketika memang mereka tidak mengenal Ramadan sampai dewasa, mereka tidak tahu kalau Ramadan ini bulan yang Masya Allah bagi umat muslim gitu. Harapan saya, jangan lihat mereka secara kondisi, tapi kalau melihat mereka secara keimanan. Mungkin ketika nanti kita meninggal gitu, ya kita nggak akan disalahkan. Yang ditakutkan adalah hisab kelak, mereka kok nggak tahu kamu kenapa nggak puasa gitu loh. Akhirnya dia jawab, karena tidak ada yang mengajarkan aku berpuasa. Padahal kondisi itu dibuat oleh Allah. Kondisi disabilitas itu menurut saya anugerah, bukan musibah bagi warga kita, saudara-saudara kita. Jadi harapan saya Ramadan ini, kalau kita menikmati Ramadan, mereka pun juga sama, juga harus menikmati Ramadan. Kalau di luar Ramadan seminggu berapa kali Ustaz? Sama. Nah, itulah wawancara kami dengan kepala di Rumah Quran terkait pembelajaran Al-Quran bagi penyandang disabilitas. Sore Arema Purwanto melaporkan.